Perkenalkan, nama saya Cika Stiorini dengan NIM K7120066, mahasiswi semester 3, program studi pendidikan guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran matematika, materi operasi penjumlahan bilangan caca dan sifat-sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang operasi penjumlahan pada bilangan caca dan sifat-sifatnya. Ada apa saja di dalamnya? Yuk sama-sama kita dengarkan penjelasan berikut ini. Oke, kita mulai ya. Yang pertama ada operasi penjumlahan bilangan caca secara bersusun, teknik menyimpan dan tidak menyimpan. Penjumlahan bilangan caca. Penjumlahan bilangan caca dengan cara bersusun ini lebih mudah dilakukan apabila bilangannya itu lebih besar atau yang seperti di atas ratusan ribu atau ribuan juga tidak apa-apa. Nah, cara bersusun ini ada dua teknik. Yang pertama, teknik menyimpan dan teknik tidak menyimpan. Nah, teknik menyimpan. Teknik menyimpan pada operasi penjumlahan bilangan caca secara bersusun ini dilakukan dengan syarat nilai tempatnya sama dan apabila dijumlahkan bilangan ini nominalnya lebih dari 10. Contoh soalnya ya, 5.975 ditambah 3.989. Syarat yang pertama, jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama dan dimulai dari tempat terkecil. Itu berarti kita jumlahkan angka 5 dan 9 dulu ya. 5 ditambah 9 hasilnya 14. Tulis angka 4 di tempat satuan, simpan angka 1 di tempat puluhan. Selanjutnya, 7 ditambah 8. Tadi kita masih menyimpan 1 di atas angka 7. Jadi 1 ditambah 7 ditambah 8 hasilnya 16. Tulis angka 6 di tempat puluhan dan simpan angka 1 di tempat ratusan. Sekarang kita jumlahkan 9 dengan 9. Ingat, tadi kita masih simpan angka 1 di atas angka 9. Berarti 1 ditambah 9 ditambah 9 hasilnya 19. Tulis angka 9 di tempat ratusan, simpan angka 1 di tempat ribuan. Yang terakhir, kita bisa jumlahkan nilai tempat ribuan yaitu 5 ditambah 3. Ingat, tadi masih ada angka 1, simpanan dari angka ratusan. Berarti 5 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya 9. Tulis angka 9 di nilai tempat ribuan. Jadi 5.975 ditambah 3.989 hasilnya 9.964. Nah, selanjutnya, teknik tidak menyimpan. Operasi bersusun teknik tidak menyimpan ini digunakan apabila bilangan yang dijumlahkan dengan syarat nilai tepat yang sama tidak lebih dari angka 10. Contoh soalnya ya, 4.321 ditambah 3.231. Ini juga berlaku syarat yang sama. Jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama dan dimulai dari tempat terkecil. Itu berarti kita bisa jumlahkan angka 1 dan 1 pada bilangan satuan. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Letakkan angka 2 ini di tempat nilai satuan.
Selanjutnya, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Taruh di tempat puluhan. Selanjutnya, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Taruh di tempat ratusan. Dan yang terakhir, jumlahkan 4 dengan 3 yang hasilnya 7 dan letakkan di tempat ribuan. Jadi, 4.321 ditambah 3.231 hasilnya 7.552. Oke, selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan caca. Sebelum itu, bilangan caca itu apa sih? Bilangan caca merupakan himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Ada 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada banyak sifat pada operasi penjumlahan bilangan caca, tapi yang akan kita bahas kali ini ada 2, yaitu sifat asosiatif dan juga sifat unsur identitas. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini dikenal juga dengan operasi hitung pengelompokan. Sifat ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan juga perkalian. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya ada buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Nah, tadi ada ya yang menggunakan cara seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Buka kurung 10 ditambah 7 tutup kurung ditambah 11 sama dengan 10 ditambah 7 ditambah buka kurung 7 ditambah 11 tutup kurung. Nah, hasil antara sebelah kanan dengan sebelah kiri hasilnya akan sama, yaitu 28. Contoh soal yang kedua, buka kurung 17 ditambah 7 tutup kurung ditambah 9 sama dengan 17 ditambah buka kurung 7 ditambah 9 tutup kurung. Hasil antara sebelah kanan dan sebelah kiri akan sama, yaitu 33. Nah, selanjutnya yang terakhir ada buka kurung 20 ditambah 17 tutup kurung ditambah 7 sama dengan 20 ditambah buka kurung 17 ditambah 7 tutup kurung. Hasil antara sebelah kanan dan kiri akan sama, yaitu 44. Jadi maksud pengelompokan di sini adalah, nah tadi kan 10 ditambah 7 ditambah 11. Nah, 10 dengan 7 ini dikelompokkan. Lalu yang belakangnya itu kan ada 10 ditambah 7 tambah 11. Yang dikelompokkan adalah yang 7 dengan 11. Jadi anak-anak menghitungnya lebih mudah kalau dikelompokkan seperti itu, oke? Nah, di sini juga ada Ibu menggunakan contoh buah tomat di sini. Jadi di sini ada sekitar 12 buah tomat yang ditambahkan dengan 8 buah tomat. Ini dikelompokkan dulu ya, 12 dengan 8 ini. Lalu ditambahkan lagi dengan 9 buah tomat. Nah, nanti sama dengan yang tadi dikelompokkan itu 12 dengan 8, maka yang di sisi satunya yang dikelompokkan adalah 8 dengan 9. Tapi tidak perlu khawatir, nanti hasilnya akan sama. Berapa ya? Jadi 12 dijumlahkan dulu dengan 8, hasilnya 20, lalu ditambah dengan 9, hasilnya 29. Sama juga yang di sisi satunya. Dijumlahkan dulu yang 8 dengan 9, 8 dengan 9 hasilnya berapa ya? 17, lalu ditambah 12, hasilnya adalah 29. Jadi antara sebelah kanan dan kiri sama-sama 29. Oke, yang kedua ada sifat unsur identitas. Nah, bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Artinya, untuk sembarang bilangan caca, apabila ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan caca itu sendiri. Rumusnya, 0 ditambah
A sama dengan A. Tadi ada ya yang menggunakan contoh seperti itu yang permen? Oke, di sini ada contoh soal. 0 ditambah 10 hasilnya 10. Bilangan itu sendiri ya. Lalu 0 ditambah 17 hasilnya 17. Bilangan itu sendiri juga ya. Selanjutnya 0 ditambah 28 hasilnya 28. Dan 0 ditambah 10 ditambah 7 hasilnya 17. Oke. Di sini Ibu ada contoh yang menggunakan buah jeruk juga. Di sini ada 0, lalu ditambah dengan 9 buah jeruk. Hasilnya adalah 9 buah jeruk. Lalu 0 ditambah dengan 6 ekor ayam. Hasilnya adalah 6 ekor ayam. Jadi, begitu penggunaan sifat operasi penjumlahan bilangan caca sifat asosiatif dan unsur identitas. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya soal cerita yang ternyata penyelesaiannya bisa loh menggunakan operasi penjumlahan bilangan caca. Yuk kita simak soalnya. Nah, yang pertama, Tania membeli 34 buah jeruk untuk acara syukuran. Nah, kemudian Tania membeli lagi 29 buah jeruk. Kira-kira berapa ya total buah jeruk yang Tania miliki sekarang? Nah, ini mudah sekali. Tadi kan sudah belajar ya bagaimana cara menghitung penjumlahan bilangan cacah dengan teknik menyimpan dan tidak menyimpan. Nah, kira-kira ini teknik apa ya? Ya, ini teknik menyimpan. Nah, jika kalian menemukan soal cerita, usahakan cara mengerjakannya itu ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Itu prosedurnya ya. Tidak perlu ditulis soal lagi, tidak apa-apa, tapi sertakan keterangan ini. Oke, diketahui Tania membeli 34 buah jeruk, lalu dia membeli lagi 29 buah jeruk. Yang ditanya, berapakah total buah jeruk yang dimiliki Tania? Dijawab menggunakan teknik menyimpan. Tadi syaratnya harus dijumlahkan nilai tempatnya sama, dan dimulai dari yang terkecil. Berarti kita jumlahkan angka 4 dengan 9 dulu. 4 ditambah 9 hasilnya 13. Taruh angka 3 di tempat satuan dan letakkan atau simpan angka 1 di tempat puluhan. 3 ditambah 2. Ingat, kalian masih punya angka 1 hasil dari penyimpanan 4 dengan 9 tadi. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 6. Nah, jadi total buah jeruk yang dimiliki Tania adalah 63 buah. Oke, soal kedua. Pak Dodi membeli 72 anakan ikan mas yang siap dilepas di kolam untuk dibudidayakan. Satu hari setelahnya, Pak Dodi membeli lagi 25 anak ikan mas yang siap dilepas di kolam. Berapa ya total anak ikan mas yang dimiliki Pak Dodi di dalam kolam? Nah, sama. Ini menggunakan teknik tidak perlu menyimpan karena penjumlahannya tidak lebih dari 10. Oke, diketahui Pak Dodi membeli 72 anakan ikan mas. Lalu Pak Dodi membeli lagi 25 anakan ikan mas. Yang ditanya, berapa total anak ikan mas Pak Dodi di dalam kolam? Dijawab menggunakan teknik tidak menyimpan, 72 ditambah 25. Nah, ini sama seperti tadi syaratnya, jumlahkan dengan nilai tempat sama dan dimulai dari yang terkecil. Jadi, jumlah 2 dengan 5, 7. 7 ditambah 2, 9. Jadi total anakan ikan mas yang dimiliki Pak Dodi di dalam kolam adalah 97 ekor. Mudah ya ternyata? Oke anak-anak, itu tadi materi mengenai operasi penjumlahan bilangan caca dan sifat-sifatnya. Tadi itu kita belajar tentang satu, ada operasi penjumlahan bilangan caca secara bersusun, teknik menyimpan dan tidak menyimpan. Yang kedua, kita belajar tentang sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan caca. Tadi ada sifat asosiatif dan unsur identitas. Lalu yang ketiga, kita belajar soal cerita yang penyelesaiannya menggunakan operasi penjumlahan bilangan caca secara bersusun, teknik menyimpan dan tidak menyimpan. Itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Ibu rasa cukup sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah memperhatikan dan mendengarkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.